Malam hari ini kita bakalan ngebahas tema yang begitu luar biasa, supermarket seks. Semua orang bertanya-tanya dan kepingin tahu siapa sih produsennya dan siapa sih konsumennya. Daripada banyak tanya dan gelisah sendiri, mendingan kita cari tahu dengan orang yang lebih tahu. Penulis terkenal, sahabat saya, Muammar MK. Hai Dir. Cup. Luar biasa deh ya kamu ya. Cup. Kamu Mau mana deh? mau ngapain aja bisa gitu ya. MK Mau ke supermarket sih. Oh, mau ke supermarket. Kadang ada yang lebih seru lagi kali soalnya. Sibuk apa sih sebelum ngomongin supermarket? Kamu tuh luar biasa deh. Nulis buku udah sukses. Jalan biasa seperti biasa lah, rutin lah kalau nulis buku. Sekarang lagi buka warung. Buka warung apa? Warung makan. Ini makan beneran kan? Bukan warung remang-remang kan? Bukan warung makan. Terus Oke. lagi bikin film, produce film sekarang. Oh wow. Produce film. Ya moga-moga Januari Februari bisa ditonton filmnya. Oke. Agak lama sih, setahun lebih karena sengaja biar mateng gitu. Oke. Kalau mateng kan mengkol enak Iya gitu kan. bener-bener Emang seger gitu ya. seger, Matang di montok pohon. lah gitu. Berarti makin seru ya kalau sama kamu ya. Emang. Kalau ngomongin supermarket, kalau ngomongin supermarket, gue kan ibu-ibu. Saya ibu-ibu, ibu-ibu muda. Oh, Mahmud, mama muda. Anas apa Andu? Anas anak satu, Andu anak dua. Kalau anak tiga apa? Anti. Anti deh. Makanya agak Malaysia. Agak Tapi masih Malaysia. oke kan, anti saya benar. Soalnya udah lebih dari dua gitu ya. Ini kalau antinya yang begini gimana? Oh iya ya. Beda lagi pengecualian. Ini kalau ngomongin supermarket, nggak cuma perempuan, laki-laki juga suka ke supermarket. Oh iya. Iya, belanja dada misalnya, dada ayam, Iya. bantuin istrinya. Kalau suka masak goreng. sih ya paling Iya. enak ya pergi ke supermarket. Iya Pilihannya kan? kan banyak gitu. Iya, bisa beli daging. Daging apa? Daging kambing, daging sapi, daging ayam. Iya, daging Beli buah. matang, daging mentah gitu ya. Iya, Oke, buah apa nih? Ini Buah kemana pepaya, buah apa? sebenarnya? Ya, supermarket kan? Kita mau supermarket gak sih? Itu Oh, iya. supermarket yang saya kenal. Itu jadi itu supermarket apa lipstick jungle. No comment. Lipstick jungle bener-bener. Itu gimana ceritanya? Analogi sebenarnya sih. Jadi pas gue bikin istilah supermarket itu sebenarnya analogi bahwa kan orang kalau mau cari apapun kan ya mau belanja ya di supermarket karena semua tersedia. Ada Menunya menu-menu. tuh, iya, maksudnya sekarang mau apa? Mau minum ada, mau makanan ada, mau beli belanja harian ada. Semua tersedia. Okay. Nah, ternyata dalam prakteknya kan ternyata di industri seks pun berlaku juga hukum ini gitu. Bahwa orang kemudian sekarang tidak dulu ya, zaman dulu tuh kalau misalnya gue mau nonton striptease gitu, Yes. muncrat teman misalnya itu ya, itu dulu mahal. Jadi dan itu private banget. Sangat eksklusif Iya, tahun gitu ya. 2000 ke bawah lah. Iya, Itu benar-benar. orang harus sewa rumah mahal, Iya. bayar mahal dan tidak semua orang bisa. Kita pakai private, ada penyelenggaranya Kok segala tahu? macam. Ya kan dulu saya waiters di situ. Mahal lah pokoknya ya gitu. Mahal Dan banget. punya duit belum tentu bisa dulu Yes. tuh. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa. Kemudian berkembang lah terus striptease tahun 2000 ke sini gitu. Terutama 2005 ke atas lah ya gitu. Menjadi barang yang tidak VIP lagi, tidak eksklusif lagi karena Dijajakanlah di tempat hiburan malam. sekarang menjadi kayak opening show. Kita masuk ke beberapa klub, gitu iya, datang cuman bayar FDC. Bahkan guest list kalau itu nggak perlu pakai bayar. Nah ini ada kalau di klub yang khusus ada striptease FDC. Pakai FDC. Oh iya. Berarti kita bayar khusus. Kalau gitu yang ya. di ada bisa guest list itu bisa Biasanya sih kalau member face satu. Iya. Kalau kedua adalah biasa di klub-klub biasa yang tapi biasa sex dance biasanya, bukan yang Striptease bukan yang yang tangju atau yang full naked Luar gitu. biasa. Tangju berarti tanggal baju separuh doang. Tanggal baju. Tangju itu tanggal baju. Aku bilangnya topless, kalau kamu tangju. Tangju, istilah Indonesia gitu. Iya. Kalau topless terlalu Inggris gitu. Iya, Atau biasa dipakai masukin kacang topless. Itu topless. Itu topless. Oke. Sekarang jadi orang masuk ke dalam cuman nggak perlu bayar. Dulu kan sekali nonton Sangat eksklusif lah kita 500 dikenain. ribu sejuta untuk nonton seberapa juta, satu iya. orang. Sekarang bayar cuma 125.000, gedeng
wih udah langsung bertiga, berlima gitu yang keluar. Massal, bisa massal. Oh, wow. Kadang berenam langsung ber-12 gitu. Udah tematik lah narinya tuh, dari satu pakai pramugari, satu pakai suster gitu. Jadi lebih menarik dong. Iya, artinya itu udah makanya kenapa saya bilang analoginya supermarket gitu. Jadi masuk, wow, udah langsung telenji. Langsung telenji lah. Langsung disuguhkan dengan tarian-tarian khusus itu. Dari yang pakai baju, tangju, kemudian nggak pakai baju gitu. Dibuka semuanya. Dan bisa langsung komunikasi kan, maksudnya interaksi gitu. Ada lap dance-nya, ada orang yang misalnya bisa beli mau berpartisipasi bisa beli lewat namanya ladies drink misalnya. Oh jadi harganya slokian mah, gelas sloki iya, gitu. bener. Nggak apa-apa, gue dipanggil itu. Jadi sloki. Iya bener-bener. Iya, Minum beli. lah tuh, dibeli terus Makin nanti banyak dikasih. beli bisa lap dance, bahkan bisa sampai ke aktivitas seksual. Dipertontonkan di situ, di mejanya khusus Diliatin atau dia di semua diliatin oh, orang. wow. Kalau mau private bisa tinggal naik ke atas atau tinggal nyari yang ada hordengnya. Hordeng kelabu. Iya bener-bener kelabu ketutup sedikit. Tapi kalau kayak begitu kan kayak Tiger Show nggak sih, kayak di Thailand kan Beda terkenal. Ya, kalau di Thailand kan Tiger Show-nya kan dia analoginya pakai berbagai macam. Kalau saya ngedebutnya Agak ngeri ya. Iya, debus kelamin kalau Iya bahasa. benar. Kalau di Indonesia ada, cuma dia nggak sampai debus kelamin. Misalnya beberapa dipraktekin itu kalau di Jakarta terutama itu dia lebih ke atraksinya cuma pakai buah atau rokok gitu. Iya. Tapi nggak sampai yang ada tikus putih, Buka, tutup burung botol. pipit, Iya, bener-bener. terus buka tutup botol, silet. Terus main akrobat pakai apa jarum terus balon pecah gitu. Iya, di pluk gitu ya. Paling depan gue nonton. Ngerti nggak sih kira-kira? Ngerti nggak sih kira-kira? Tapi emang menarik ya kalau ngomongin soal supermarket. Nah kalau supermarket kan tadi sudah didefinisikan Iya. bahwa seperti supermarket apa saja bisa dibeli dan Iya dari nonton striptease, kemudian kan di kiri kanannya kan ada yang dijual lagi. Misalnya menu lokal, one night stand. bukan LC ini. Bukan, beda lagi nih. Oh, Bukan, ini ya namanya ya memang dia kogel aja. Kelas misalnya kelas lokalnya dari kelas 800.000 1,2 sampai 1,5 untuk kelas modelnya misalnya. Terus ada kelas internasional. Berarti ada beda kelas ya? Iya, internasional pun kebagi kan. Asia apa Eropa? Asia gitu. berarti ada Cina, Ya, Thailand, ada Filipina, ada Vietnam gitu. yes. Eropanya ya ada Rusia ya dalam ini diwakili beberapa negara pecahannya, gitu. Uzbek, Kazakhstan gitu-gitu, ada Colombian gitu-gitu. Tinggal dipilih. Dan ini pilihan-pilihan dari berbagai macam negara ini katanya pakai dikacain segala. Dikacain? Atau langsung milih begini? Gak ada kacanya. Kalau zaman kan dulu kita kali mengenal ya. misalnya akuarium. Sekarang udah langsung rendezvous. Jadi langsung to the point, kita aku mau duduk, ini. mereka kontes tuh langsung dateng gitu. Hi sir, gitu. Oh wow. Hai sur. Sur apa sir? Gitu. Ya udah tinggal ngobrol, bisa minum-minum. Tapi ada yang maksudnya kalau di supermarket kan ada manajernya nih yang mengoperasikan semua. Ada juga di sini ada maminya, itu ada mami papinya kan? Iya, mereka yang pegang list lah gitu. Jadi ya, ada bandrol harganya nggak? Dada ayam ukuran berapa? Berapa kilo maksudnya gitu. Ada. Dadanya yang 36 putih atau 32 misalnya. Iya benar. Oh, yang berat berapa nih gitu? Oh, yang 2 kilo aja deh. 2 kilo mana ada, Cik? Dada ayamnya. Oh iya. Tapi emang bener-bener luar biasa ya. Menunya kan suguhannya beda-beda, berbagai macam negara. Termasuk bandrol harga nggak sih? Biasanya kebagi kan, kalau yang ada kelas lokal pun ada kelas modelnya. Itu pasti secara bandrol dia pasti di atas 1 sekian, 1,5 sekian gitu. Di yang kelas internasional juga sama. Ini bocorannya rahasia gitu. Kalau kelas model itu biasanya nomornya genap belakangnya. Wow. 99, 98 gitu. Oke, itu kelas model. Ini khusus buat Jak TV, ada obrolan malam. Eksklusif buat kita lah pemirsa. Berarti memang ada bandrol-bandrolnya ya? Ada. Jadi kalau peminatnya pun juga berbeda dong. Ya sebenarnya kan gini, yang menarik dari supermarket itu adalah orang kemudian diberi pilihan gitu ya, untuk paling tidak menuntaskan fantasinya. Kalau memang itu menjadi fantasi sebelumnya gitu. Kan mungkin orang susah Kolombia tuh kayak apa ya gitu, Colombia gitu ya. Cewek-cewek Spanyol tuh kayak gimana apa sih? Ya? Rusia itu kayak awalnya apa hanya sih? menjadi fantasi.
oh kalau mandi bareng gitu, kira-kira bareng mereka gimana ya? Mungkin awalnya jadi fantasi. Nah di supermarket seks ini kemudian semua dipenuhi gitu. Sebelum naik ke kamarnya pun kan juga kemudian yang awalnya mungkin menjadi fantasi. Oh berarti dari mulai di bawah ya udah kita memilih menu sampai dengan ke atas ke main course-nya. Itu semua udah. Jangan dibahas. Oh, okay. Menarik sekali. Kira-kira konsumennya siapa saja sih, dari kalangan mana? Karena tadi sudah disebutkan bandrolnya, menarik sekali. Pemirsa, mau jalan-jalan ke supermarket sama saya malam ini? Tetap di Obrolan Malam, makin shopping terus. Hai, kembali lagi bersama saya Olively dan penulis ternama Muammar MK aja deh ya manggilnya. Untuk Anda yang ingin lebih mengenal lagi seperti apa sih supermarket seks, saya bikin kamu gelisah malam hari ini, bikin kamu gelisah kepengen shopping di 0215155155 satunya 3 kali. Apa itu? Nelpon? Ngomong nelpon sama kamu, mau kenalan. Lain online. Ada juga supermarket. Nggak usah bahas. Ada, cuman nggak usah online, nggak usah. Bahas. Yang ini aja. Ini terlalu panjang, luas. Ntar nggak habis ntar. Next episode aja. Online, ya. Supermarket online. Supermarket seksnya nih yang aku menarik. Nggak semua orang tahu. Atau memang dari mulut ke mulut promosi ini, atau kayak udah jadi kayak rahasia umum deh, pasti ada tempat-tempat kalau sekarang kan ini. arahnya udah digital ya, jadi tapi biasanya menu seksnya juga tidak pernah ditulis. Jadi secara ya menu seksnya jadi akhirnya menjadi kayak bahasanya pakai bahasa metafor gitu, simbol-simbol gitu. Dan kebanyakan juga akhirnya menjadi ya, tapi di beberapa akun tertentu ya promo itu kemudian menjadi besar lewat grup-grup gitu di dunia digital ini gitu. Karena kalau tempatnya sendiri kan secara di websitenya pun kan tidak pernah menyebut apapun gitu, spa aja, tidak ada bilang spa di sini misalnya jam sekian, jam 6 sampai jam 5 sampai jam 7 malam happy hour kan, berarti ada khusus apa? Ada, kita kalau mandi gitu, kemudian ada dayang-dayang yang nari di situ. Oh, wow. Ada yang pakai gembok lagi dayangnya. Oh, wow. Kita bisa dapat gembok kuncinya dengan minum tertentu gitu, bayar tertentu, bisa dapat gemboknya, dan bukanya nggak di sauna itu. Di tempat kamar, khusus. Ya, nah, gitu. Tadi kan sempat beranjak. Sebelum beranjak masuk ke kamar, konsumennya siapa sih? Konsumennya kalau zaman dulu kan sangat mahal, eksklusif. Berarti kan kalangannya sudah ini juga menjadi mahal kalau sampai pakai ikutan all in kan. Jadi satu package. Ya kalau bukan cuma masuk ke pintu ya murah, tapi kalau kemudian mau minum kan bayar lagi. Terus mau nyobain menu yang lain kan bayar lagi. Jadi kalau mau coba sensasi sampai naik ke atas, mau mandi dipakai dayang-dayang, dikasih nari-nari, bayar lagi gitu. Oke, menunya mau apa dulu kan beda-beda kan. Fantasi yang ditawarkan tuh banyak banget gitu. Formulanya pakai apa? Mandi doang, sambil nari, atau pakai kursi donat misalnya. Kursi donat tadi apa? Aduh, ngerangnya susah kursi donat. Menarik banget. Jadi di dining gitu. Oke, kita makan ala kursi donat ya gitu. Misalnya itu foreplay kan sebenarnya. Kita makan nggak pakai baju sih. Mau satu orang apa 2 orang yang nemenin makan gitu. Tapi kursinya bolong. Ya, gitu lah. Bayangin sendiri lah seperti itu. Jadi tawarannya banyak banget, mau pilih yang mana. Jadi kalau kita mau prepare 5 juta, ya dapatnya segitu. Mau prepare 10 juta, ya dapatnya sekian gitu. Jangan-jangan cuma baru sampai minum aja udah habis 5 juta. Ada namanya paket 7 Step to Heaven. Yes. Misalnya 7 Step to Heaven. Ya. Oh wow. Itu kalau bisa sampai 7 mampu bertahan, nggak klewi gitu. Nggak klewi, apa istilahnya? Ya pokoknya tidak orgasm gitu, nggak bayar. Tapi biasanya sih kebanyakan jarang lah. Sampai 3 udah lewat sih kebanyakan. Iya. Karena dari satu paket berarti satu dia aja juga bikin games tertentu, gimmick tertentu, biar lebih menarik para konsumennya. Karena kalau udah ngomongin entertainment sex entertainment itu berarti ngomongin game kan. Seks itu kalau udah ya namanya juga entertainment. Kalau permainannya semakin nggak berinovasi berarti ya nggak laku. Semakin berinovasi orang semakin cari. Di opening buku Jakarta Undercover tuh gue selalu bilang bahwa sex is about a game. Jadi kalau mainnya gitu-gitu doang ya baper, nggak bagus. Kelar gitu. deh lo. Kelar gitu. Jadi makanya kenapa tempat-tempat hiburan yang notabene dia menganut paham supermarket sex tuh biasanya sebulan sekali tuh udah berinovasi. Pasti akan ganti menu, pasti akan ganti. Termasuk SDM-nya. Misalnya SDM-nya kalau ternyata kalau perlu ada dari luar negeri.
Kalau cuma negaranya itu mulu kan bosen gitu. Ada nggak ya misalnya di Venezuela gitu kan, misalnya yang terkenal Diganti dengan juga. misal kayak gitu di Uber gitu. Oke. Termasuk penghibur acara, karena kan di dalam situ kan nggak cuma gadis-gadis yang menemani, misalnya pemain musiknya juga diganti. Pemain musik. Maksudnya DJ-nya diganti atau siapa? DJ-nya pun sekarang dikonsep juga kan. Kalau emang tempatnya udah Termasuk supermarket seks, DJ-nya pun udah dikonsep naked. dia minimal tangju kan gitu, tanggal baju gitu. Saya pernah datang ke satu acara ulang tahun teman. Apakah itu termasuk supermarket seks atau tidak? Jadi itu acara private sih. Terus DJ-nya pertama mainnya bagus, seksi-seksi wanita-wanita bersetengah telanjang, masih normal gitu, masih acting ngeliatnya masih oke. Lama-lama DJ-nya buka baju, gue bilang kok dia buka baju, es batu, jadi kayak ice challenge gitu, dia taruh ke atas. All the men semuanya datang ke depan, gitu nadangin es batunya gitu. Ada sensasi tersendiri kan. Dan acaranya makin. Tapi kalau menurut saya orang awam gini kan udah wild sekali. Mungkin kalau menurut Anda masih yang biasa. Karena aja. kalau itu kan kita nggak bisa beli. Kalau di supermarket kita bisa beli kan. Itu beli. Oke. Kalau di supermarket tuh karena dia kenapa analoginya supermarket, karena orang yang datang bisa beli. Oh wow. Kalau di private party bisa jadi ada yang dibikin orang kemudian di-create ya. Ada di-create, misalnya orang create misalnya social media party gitu ya misalnya. Itu kemudian setiap orang yang mau makan sushi dari tubuh si perempuan harus bayar. Harus bayar. Ada. Jadi misalnya ada di lagi acara itu juga ada misal dilelang gitu. Jadi ujung-ujungnya bisnis dong. Jadi apapun itu memang. Iya. Tapi dikemas secara kalau sifatnya menarik kemudian dia memang menarik. Aduh jangan ngomong. Jangan ngomong. Gak apa-apa. Terus si sushi itu jadi nude, tau gak sih nude? Iya nude. Terus di nude itu cenut-cenut gak kena gitu loh. sakit kepala dong itu. Jadi kalau sushi itu gimana? Kalau sushi itu kalau dia di-create menjadi party dan kemudian melibatkan transaksi uang di dalamnya bisa menjadi supermarket seks. Karena misalnya beberapa acara itu melibatkan lelang cewek misalnya. Oh wow. Sushinya itu hanya sebagai entertainment buat berinteraksi antara tamu dan si pelaku itu gitu misalnya. Aja lah ya, awal-awalnya aja. Nah, kalau ngomongin Jakarta biasanya tempat yang bisa disebut sebagai kategori supermarket seks itu paling nggak banyak. Sebenarnya kalau supermarket seks itu kan karena nggak cuma laki-laki, perempuan aja yang suka belanja, laki-laki juga. Nah sekarang kalau presentasi antara supermarket seks untuk perempuan dan supermarket seks untuk laki-laki ini lebih besar yang mana sih? Jauh lah kalau prostitusi untuk cewek itu cuma 10%. Oh. Kebanyakan posisi itu adalah 90% gue cemburu dong buat sama laki. Jadi itu kan cewek nggak punya subjeknya kesempatan kebanyakan dong. Perempuan. Karena ternyata dari penelitian saya imut banget dari penelitian gue itu perempuan memang tidak suka umbar-umbaran, tidak suka transparan. Berarti perempuan lebih suka dan belanja. nggak suka jajan yang ketahuan maksudnya. Kan gitu ya. Itu kan dia lebih suka privacy gitu. Atau disimpan-simpan atau dia gitu paling nggak ya? minimal milih laki jadi PR. Ya, piaraan gitu. Atau dipiara siapanya? Siapa? Tapi ada beberapa tempat ada kan? Ada misalnya khusus untuk wanita. Ya supermarket seks untuk wanita ada. Tapi yang datang ya pada akhirnya misalnya dicari adalah entertainmentnya ya pria-pria yang bertubuh maco. Iya, atau misalnya ada spa khusus untuk cewek. Tapi tenaga terapisnya adalah makin cowok. Penasaran. Gitu. Jangan lanjutin dong biar makin penasaran nih. Ternyata ada juga supermarket seks wanita. Nah, ada apa aja sih dalamnya dan menunya seperti apa? Sepanas supermarket seks pria nggak sih? Tetap di obrolan malam makin penuh sensasi. Kalau ngomongin soal sensasi-sensasi, pasti ada banyak persiapan-persiapan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa kita perlu untuk apa tadi, buang air kecil. Oh, buang air kecil dulu katanya sebelum bercinta. Setelah bercinta, sebelum juga perlu loh. Kan cuci-cuci. Bersih-bersih. Tapi nggak harus pipis. Oke, supaya bakterinya juga hilang, katanya seperti itu. Oke, perlu dicoba. Nah, MK. Ya mau dibahas nggak itu nggak ya? Nggak perlu Kak. Yang penting dilap aja Kak. Kan ada tisu basah sekarang. Oh iya, dibasuh. Bukan tisu yang bikin yang lain ya? Bukan, itu tisu yang lain. Termasuk menu nggak sih? Disediain kan? Suguhan-suguhan seperti itu termasuk menu nggak sih? Jadi termasuk produk penyertaan dijual di supermarket itu produk misalnya. yang menyertai itu. Iya, misalnya obat kuatnya dijual di situ.
bentuknya dari mulai yang tisu sampai bentuk yang pil dijual. oke. Alat pengaman dijual. Oke. Nah, kalau yang alat yang sifatnya untuk fantasi yang untuk Nah, menarik kalau termasuk berikut alat-alatnya fantasi termasuk dijual juga atau bagian dari dijual, harus bayar sendiri. Servis. Harus bayar dia. Tetap. Kena cas lagi. Walaupun misalnya itu untuk, dia mau pakai borgol, pecut gitu, berarti kan itu harus bayar, kan dicas per item. Oh wow. Nah, kalau di luar negeri beda lagi. Kalau di luar negeri itu kalau kita misalnya booking escort gitu ya, Nah. itu ditanya dulu. Pertama misalnya mau biasa apa luar biasa, mau pakai tambahan aksesori apa enggak. Oke. Oke, bayarnya pakai kredit apa cash. Jadi kalau udah ditanya dulu tuh. Kalau semua ternyata harus pakai kredit, dia akan bawa tuh mesin gesek bawa. Oh, wow. Iya. Terus kalau kita misalnya perlu aksesori, dia bawa tuh borgol, pecut, tapi dicas per itemnya. Oh wow. Jadi memang benar-benar benar-benar supermarket ya. Iya. Okay. Jadi ada barang ya kalau kita beli ya bayar gitu aja. Karena memang menjajakan sensasinya. Menjual sensasi, menjual fantasi sebenarnya. Fantasi. Di supermarket itu karena buat orang yang makanya kebagi-bagi kan menunya kan dari mungkin buat orang yang pendatang baru misalnya stripper yang lesbian package misalnya. Oke. Itu tontonan yang buat Luar orang biasa. lama mungkin yang biasa, udah biasa. Tapi buat orang baru mungkin menjadi luar biasa. Kalau dia mau private berarti kan harus bayar lebih gitu. Oke. Terus tiba-tiba, bisa nggak tiga-tiganya itu kemudian menjadi threesome service misalnya, yang sifatnya ke private lagi gitu. Yes. Check-in lah misalnya gitu. Tambahan lagi dong. Bayar lagi. Jadi abang mau ya abang bayar gitu lah, kira-kira gitu lah. Abang mau senang, abang keluar uang lebih gitu ya. Ini menarik ya kalau bahas soal gak ada habisnya. Karena ini sensasi-sensasi yang dikasih atau fantasi-fantasi yang diberikan ini di Indonesia, supermarket seks dan supermarket seks di luar negeri sama nggak sih? Sebenarnya nggak beda-beda jauh sih, nggak beda-beda jauh. Tapi kalau ngomongin soal industri seks sebenarnya Jakarta ya terutama ya, dan kita nggak kalah loh mana negara manapun. Gak kalah. Dan ternyata banyak banget gitu. Misalnya kita bandingin sama Thailand lah ya gitu ya, atau Jepang. Kalau Jepang kan lebih serem. Atau kita bandingin Brazil misalnya gitu. Kita angkat telepon dulu. Oke. Kayaknya teman kamu nih mau ngobrol. Hai Fendi, obrolan malam. Makin asik. Oke, makin malam makin asik. Seasik apa sih Fendi? Pernah dengar istilah supermarket seks gak? Kamu penelpon setia nih. Fendi? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar deh. Di Malang ada tuh pijat gembok. Oh, pijat gembok tuh katanya di Malang. Iya, tapi artinya buat safety sih. Artinya di sana biar tidak terjadi transaksi yang menjurus ke asusila. Jadi digembok. Oh, wow. Ada di Malang tuh. Asusila itu bukan kok asal suka silakan aja, bukan. Asusila itu yang melanggar sila-sila permesuman lah. Iya, benar. Bukan asal suka silakan aja ya. Iya, bukan. Iya. Di Malang ada tuh. Fendi, tapi kamu sendiri pernah nggak sih ke tempat hiburan malam atau sebagainya? Belum pernah. Nah, aduh masih lugu banget. Gua demen nih yang kayak begini-begini. Gua demen yang kayak yang begini-begini nih. Fendi mau tanya apa tentang supermarket? Mau tanya harga? Kamu mau tanya range harga kalau belanja di supermarket seks itu berapaan gitu? Oke, ini yang memang menjadi banyak pertanyaan para pria-pria yang ingin mencoba berfantasi karena namanya juga di supermarket, kan takutnya mahal gitu. Takutnya saya mampu nggak nih? Terus sensasi apa sih yang akan saya dapatkan? Coba. Kalau kita ngomong range lah ya, kalau misalnya dengan angka 5 juta itu dapat apa misalnya gitu. 5 juta itu berarti kira-kira kita bisa dapat fantasi sekitar mulai dari berendam, mandi sauna, dapat nonton tarian sekaligus, naik ke atas, kemudian kita sambil makan, kemudian kita bisa nonton striptease. Kalau agak ngirit-ngirit beli ladies drink seharga 50.000 barang 5 gelas bisa lah ya, karena cuma 250.000 berarti. 5 bener ya? 5 kali berapa? 5 kali 5. Ya bener ya, 250.000 ya? Yes. Berarti cuma 15 belum tipnya, ya kira-kira abis itu dapat bisa naik ke atas. Bisa ke privacy, kira-kira 5 juta dapat lah gitu. 5 juta dapat. Itu kan kalau di ibu kota di Jakarta. Ya berarti karena kan sifatnya dia menjadi semakin
fantasinya itu semakin menjadi liar gitu, dan itu pasti ada menunya. Jadi sesuai ada harga ada rupa. Iya, ada harga, Ini ada kalau di rupa. Jakarta. Kalau misalnya kayak Fendi di daerah Malang tadi dibilang ada gembok, pijit gembok. Ya, itu tapi berarti kan itu tradisional. tradisional, tapi paling tidak kan menawarkan sensasi. Itu dia bagian nggak dari supermarket nggak enggak, sih? karena dia tempatnya cuma itu doang. Oh, Jadi menunya oke. jadi kayak warung. Oh, itu beda lagi. Itu Iya, warung seks karena berarti. menunya di situ cuma itu doang. Cuman ada pijit, kemudian digembok, terus nggak bisa ngapa-ngapain deh, soalnya pijit beneran gitu. Kalau supermarket itu kan banyak pilihan yang ditawarkan gitu. Makanya di Jakarta sendiri kan tempat yang bisa dikonotasikan sebagai supermarket seks tuh belum banyak juga, paling nggak lebih dari 10. Oh, oke. Bahasa lain dari supermarket adalah one stop sex temen. Oh, wow. Jadi hiburannya memang ada banyak ya. gitu. yang Halo, ditawarkan. obrolan malam. Hah, mati. Oh, maksud teleponnya. Oke. Iya. Kamu jangan lupa telepon Exact. aku lagi ya. Ini seru banget, ada MK di sini. Kamu tanya-tanya langsung supermarket seksnya ada di mana. Mau Kamu tahu di mana? seks- Ntar aja seks kalau di mana. mantap, ini sih pasti banget. Seru ya? Itu bahasan yang seru. Dari tadi kalau ngomongin supermarket seks kan katanya one stop One entertainment. stop sex entertainment istilahnya. Yes, banyak sekali yang disuguhkan, termasuk fantasi juga. Dova, ayo coba ngobrol sama kita di sini. Halo, obrolan malam. Halo, Makin malam. makin malam makin sensasional. Makin Oh, seru. Dova mau tanya apa Iya. sama MK? Sebelum tanya, boleh nggak nih sharing dulu? Boleh. Dova Oke. pernah Ya. supermarket seks datang Oh, sering. pastinya dong. Ah, Oh, asik. wow. Cerita Kalau dong Dova. metroseksual, Apa aja yang ada di supermarket yang kamu kunjungi ini? saya pernah berkunjung ke Rusia, Jerman, Oh, Oh, Belanda. wow. Thailand. Mhm. Tapi dari pengalaman saya semua itu, tetap Indonesia tetap nomor satu. lah. tuh. Kenapa kamu sampai bilang Indonesia nomor satu? Apa karena packagingnya yang ada di Indonesia lebih menarik, pilihannya lebih menarik, atau bagaimana? Yang pertama itu packagingnya, pilihan lebih banyak. Yang kedua harganya, Murah. masuk akal lah. Harganya lebih murah. Oke. Tapi kan Iya. bukannya di luar negeri lebih wild katanya. Iya, memang kalau di Eropa kita bisa mahal. nyari yang wild gitu. Tapi memang Nah, itu satu hal yang pengen aku tanyakan ke Muhammad. MK. MK aja Ya, Muhammad. sorry. MK Dova, lebih MK aja ya, Dova ya. MK Mo Ya. namanya, mau ngapain juga boleh tuh. Bung MK, Ya, Pak. gue mau tanya nih. Kalau di Jakarta mau nyari yang BDSM di mana ya? Oh, itu di buku Jakarta Undercover 3 aku nulis tuh BDSM. Oh iya. Iya, namanya Oke, klub dan nanti BDSM. Iya. Bondage Apa sih? sadomasochis. Nanti aku jelasin. Oke, Oke. menarik. Oke. Ini Thank bagian you, thank dari you. menu Iya. supermarket juga. Ini Penasaran bisa jadi bukan termasuk di menu supermarket seks, tapi dia menjadi part of entertainment seksnya, iya. Apa tadi yang Oke. ditanyakan Dova? Thank you Dova. Nanti Thank you. dijawab ya sama MK. Ya. Thank you Dova. Apa tadi yang ditanya? BDSM. BDSM. Bondage sadomasochis. Bondis. Bondage, Bondage, oke, diikat, sado sado itu iya, suka cepet-cepet. ngerasin, iya. Oh, Oh, break. halo. Obrolan malam. Break. Break dulu. Penasaran. Penelponnya makin banyak kalau ada MK di sini. Pemirsa, mau tahu lagi nggak sih? Penasaran kan? Tetap di obrolan malam makin kasih kamu sensasi. Makin malam. Dari tadi ya kita penasaran tentang supermarket seks. Tahu nggak sih? Ada juga loh sejarahnya tentang prostitusi Romawi, tentang prostitusi seks ini sendiri seperti apa, bagaimana histerinya. Ini dia liputannya. Sejarah prostitusi Romawi. Prostitusi dahulunya tidak dipandang sebelah mata, khususnya di zaman Yunani kuno. Pada zaman tersebut, prostitusi dilakukan oleh banyak wanita, termasuk wanita-wanita terhormat ataupun juga pahlawan-pahlawan wanita pada saat itu. Banyak pria yang memang suka mengunjungi para pelaku prostitusi ini ataupun menyewa mereka sebagai penghibur pada saat ada pesta-pesta. Nah, hal ini sudah dianggap biasa pada waktu itu, dan para istri pun sepertinya memaklumi apa yang diperbuat oleh suami-suami mereka tersebut.
Dikisahkan ada satu pelaku prostitusi yang dikatakan sebagai pelaku prostitusi yang paling cantik di zaman Yunani kuno, yang pasti bukan Olivia. Khususnya pada abad keempat sebelum Masehi, wanita menarik ini bernama Amnesarte. Wow. Ah iya, taunya juga gitu. Salah satu bukti kecantikannya dan bagaimana kecantikan tersebut dapat menyelamatkan hidupnya adalah ketika ia menghadiri sebuah sidang tentang sebuah sidang tentang berapa kesalahannya. Di sidang tersebut segala bukti dan sanksi menunjukkan bahwa Mensarte ini bersalah. Namun ketika hakim akan mengumumkan bahwa ia bersalah, Mensarte tiba-tiba merobek bajunya dan telanjang atau nude atau polosan di hadapan anggota pengadilan. Tanpa pikir panjang lagi, Mensarte dibebaskan dari semua tuduhannya tersebut. Menang banyak itu hakim ya. Oke, terdapat wanita lainnya seperti Aca Larentia. Wanita yang satu ini juga bisa dikatakan sebagai penjajah cinta paling legendaris dari zaman Romawi kuno. Banyak lelaki Romawi yang datang kepadanya saat mereka ingin melepaskan hasrat untuk bercinta. Kepopulerannya ini sudah bahkan membuat namanya diadaptasi atau diadopsi menjadi nama sebuah festival yang dirayakan setiap 23 Desember, yaitu Larentalia, bukan Thalia Maria. Oke, lalu ada yang namanya Aidile. Ia adalah seorang lelaki yang bertugas untuk mendaftar nama orang-orang yang ingin menjadi wanita penjajah cinta dan memberikan mereka lisensi untuk hal tersebut. Di zaman sekarang, orang seperti ini mungkin akan disebut sebagai mucikari. Selanjutnya ada Bonadea. Festival yang satu ini juga tidak jauh dari yang namanya prostitusi. Ketika festival ini dilakukan, orang-orang yang mengikutinya diharuskan untuk melakukan hubungan sesama jenis di hadapan halayak ramai. Dan memang kayaknya sekarang juga ada ya, tapi diperbaharui lagi namanya. Oke, terima kasih. Itu tadi info malam. Oke, itu nama-nama dari si pelaku-pelakunya. Tahu nggak sih di Surabaya namanya Gang Doli? Saya penasaran, pengen tahu apa sih Gang Doli itu. Katanya konon punya cerita itu dulu namanya Tante Doli yang mendirikan. Iya, orang Belanda. Oke. Orang Belanda yang punya. Dia sakit hati dan dia membuatlah itu. Kau tahu ya cerita-cerita. Ada sejarahnya, terus kemudian sejarah panjang yang ada. Makamnya juga makamnya di Malang nih kalau nggak salah deh. Oke, jadi memang beneran ada sejarahnya nih. Dari sejarah. Zaman dulu kan nama-nama orang itu pada awalnya memang kalau kemudian dia menjadi tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara dulu ya. Sekarang kan udah habis. Udah habis, sudah ditutup. Sekarang sembunyi. Itu zaman dulu. Oke, kalau ngomongin dengan nama-nama tempat tertentu, termasuk nama-nama sensasi juga diberikan nggak sih di supermarket ini? Nama-nama sensasi? Sensasi misalnya tadi fantasi ini namanya apa gitu yang lebih menarik gitu. Karena supermarket kan. Sebenarnya penamaan menu itu orang baru tahu ketika akhirnya datang ke tempat kejadian perkara, ke TKP lah gitu. Misalnya karena memang nggak ada iklannya ya? Nggak ada. Jadi kedatang misalnya ke klub A misalnya gitu. Apa nih menunya? Oke, di dalam misalnya dia ngetop sebagai tempat tematik misalnya, sebagai tempat pijat tematik misalnya. Oke, berarti menunya yang akan dikasih adalah ada beberapa pilihan. Satu suster, dua klinik berarti. Berarti dia kalau klinik konsepnya berarti dia akan ketemu dengan suster dan dokter atau dokter-dokteran dan tempat eksekusinya adalah klinik, klinik. Kalau dia mau bertemu dengan pramugari kereta berarti dia akan ketemu dengan gerbong kan. Tempat eksekusinya berarti akan gerbong. Kalau dia ketemu dengan misalnya kantor OSIS. Anak-anak sekolah dong. Iya, konsep fantasi yang ditawarkan adalah pakai seragam sekolah. Kalau dia mau ketemu, ya seperti itu. Jadi semua udah dikonsep sedemikian rupa gitu. Orang datang dikasih dengan berbagai macam pilihan menu, mau yang mana gitu. Pilihnya bagaimana? Gitu. Iya. Atau memang intinya adalah di supermarket sini, supermarket seks ini semua pelanggan kemudian sebenarnya mendapat hak yang sama, diperlakukan yang sama selama tadi bawa duit. Jadi ada beda kayak dulu kan mau apa jual belum punya duit belum tentu bisa. Kalau sekarang karena semuanya ketutup, bisa kan? ya. Kalau sekarang
Anda bisa. Anda punya uang, ya berarti Anda raja di tempat itu. Karena semua emang ada yang mau jadi raja juga kayaknya. Lavata di Tangerang, obrolan malam. Makin malam. Lavata. Makin sensasional. Oke, makin sensasional. Hai Lavata, mau tanya apa sama MK? Atau kamu punya cerita menarik mungkin mengenai supermarket ini? Hah? Lavata? Hilang suaranya. Oke. Boleh, silakan. Ini saya mau tanya buat MK ya. Iya, Ya. Lavata. Mau tanya apa? Mau tanya ini di supermarket kayak gitu, selain customer dari laki-laki, nah itu di customer cewek itu ada nggak sih? Selain customer dari apa? Udah, putus aja lah, nggak jelas lah. Oke, kelar deh tuh. Oh, mau tanya, Oh, buat supermarket customer buat perempuan customernya. Iya, Jadi iya, ini iya. yang memang tadi kita sempat bahas sedikit Perempuan sih. customernya perempuan Customernya juga. Oke. Oh, wow. Jadi customernya perempuan, itunya Ya juga. kebagi dua juga sih Oke. kalau mau, tapi ini jarang kan. Tadi saya bilang bahwa kalau Lebih private ya? supermarket seks untuk perempuan yang nyari laki dalam hal ini atau perempuan yang nyari perempuan tidak populer di Indonesia. di Indonesia terutama Tapi kan kota banyak besar. kali orang bisa masuk ke. Sifatnya jadi private sih tadi, makanya Oke. bukan supermarket gitu. Oke, tapi tetap lebih private. Ada beberapa sih tempat yang memang, tapi menyediakannya kebanyakan adalah satu, kalaupun dia open untuk publik itu perempuan yang memang mencari jasa laki-laki. Oh, oke. ada. Jadi apa namanya? Kalau yang ini LC, kalau ini apa? sama, ya dicari BC, boy BC. companion. Oh, wow. Atau dia nyarinya stripper atau memang teman bobo gitu. Kalau aku jangan temen bobo, temen nonton aja boleh nggak? Mau temenin aku nonton sampai habis nggak? Ada apa lagi sih menu di supermarket seks? Tetap di obrolan malam, makin penuh sensasi. Nah, sepanas apa sih di supermarket seks ini? Kalau ngomongin supermarket seks kan ini nggak ada habisnya ya, karena Ada. memang mereka Itu baru mencari umum. baru umum. Baru Karena umum sama om-om, oh enggak baru umum. baru om-om aja gitu ya. Tapi kenapa sih ada supermarket seks? Apa karena liarnya konsumen mencari fantasi yang tidak biasa? Ya sebenarnya kan ini jasa ya, industri bisnis jadinya gitu. Nah kebetulan bisnisnya adalah satu-satunya bisnis yang tidak kenal resesi dan nggak kenal utang dan nggak kenal miskin kaya adalah prostitusi. Makanya kita mau lagi krisis pun prostitusi tetap jalan gitu loh. Nah tapi kenapa dia bisa berjalan? Artinya ini kan soal kebutuhan satu. Awalnya memang kebutuhan biologis awalnya, artinya orang membutuhkan menuntaskan hasrat seksualnya kan gitu. Tapi untuk itu kan orang juga butuh namanya entertainment, tidak ya butuh fantasi-fantasi yang lain gitu. Pada akhirnya dia menjadi semacam gaya hidup kan gitu. Jadi bagian dari gaya hidup. Kan tadi MK bilang ini supermarket ini tetap nggak semuanya tempat hiburan malam menyediakan supermarket. Nggak semua bisa disebut sedikit sebagai lah ya. bisa disebut sebagai supermarket seks karena apa akan tetap menggeliat atau memang justru sudah menyebar dan ada beberapa yang memang sengaja. Saya nulis itu kan terakhir istilah itu saya munculkan tahun 2008 ya. Sekarang udah 2016. Makin Sekarang banyak sih dong. makin jadi. Karena misalnya terutama yang bersifat gini. Kan kalau tadi sejarahnya tadi dari Romawi kuno, Yunani kuno atau Romawi lah ya. Itu kan itu ada nama pesta Caligula. Oh iya Artinya iya itu zaman purba kalau bahasa saya. Dulu orang zaman purba itu kan nggak pakai baju. Iya. Apa-apanya juga udah kayak binatang gitu kan. Nah sekarang kembali ke sana. Bagaimana kemudian praktek-praktek supermarket seks itu menu-menu yang ditawarkan itu fantasinya udah gitu. Jadi misalnya adalah gula-gula pesta itu tadi. Ya pesta Caligula di kolam renang rame-rame misalnya gitu. Kalaupun misalnya mau private ya udah ada namanya istilahnya adalah five sum misalnya, orgi kecil-kecilan misalnya, ada paketnya semua. Wow. Jadi
semakin apa ya? Dan orang biasanya kan semakin gila fantasi yang diinginkan kan berarti dia rela untuk mewujudkannya dengan bayar berapapun gitu. Dan dari tahun ke tahun sepertinya sih nggak kok berhenti gitu, karena kayak sekarang aja misalnya, aduh ini kok bukannya dengar-dengar ada satu tempat yang akan buka gitu khusus perempuan. Khusus perempuan Iya, untuk perempuan. buka dari jam 6 pagi. Untuk perempuan. Untuk khusus perempuan, untuk tempat khusus perempuan yang menyediakan laki gitu. Oh, wow. Bukanya dari jam 6 pagi. Kasih tahu aku tempatnya di Iya, mana. sampai jam 3 sore. Oh, oke. Terus suami lagi Iya, lagi ngantor. pergi. bener-bener. Kan nggak semua laki-laki perempuan itu bahagia, terpuaskan. Tapi sama itu dibikin supermarket juga. Gitu. Itu dibikin supermarket Iya, ada juga, jadi bisa belanja narinya, segala macam. Bisa dibawa pulang. Oke, bisa arisan di situ ya? Istilahnya adalah BO. Oh, apa sih BO? Bisa booking out langsung bobo. Oh, iya, bobo cantik. Booking out dibawa keluar. Bisa. Heeh. Ya, tapi memang macam-macam ya suguhan supermarket itu kayak ada. Karena Kasih tanggapan sedikit aja highlight menurut MK tentang supermarket seks. supermarket seks tuh karena eranya sekarang udah era keterbukaannya gitu. Yes. Di prostitusi pun ternyata sama, semua serba terbuka. Artinya orang datang mau nonton entertainment juga yang masuk kategori sex entertainment, pilihan yang dikasih banyak banget gitu. Pokoknya bikin kamu senang, terpuaskan, dan bikin kamu awet muda. Thank you MK Selama bikin punya duit. mahal ya, tetap. Semoga Mahal. tayang MK sukses buat kamu. Lu gondang Thank lagi you ya. all. Jangan lagi, kita Iya ngomongin yang dong. itu. Kita ngomongin yang beda ya. Gerbong kereta lucu tuh kayaknya. Pernah Gerbong nggak tuh kereta. gerbong kereta? Pemirsa, obrolan tadi semakin menarik saja. Semoga Anda tidak terinspirasi, tapi paling nggak Anda tahu. Tidak terinspirasi. Tapi paling nggak Anda tahu nih Nggak wawasannya. kesasar, gitu. Nggak kesasar kalau Anda masuk ke supermarket tersebut dan tahu persis menu apa yang akan Anda pilih.